Hai guys, welcome back to my channel. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Alna Dementiava. Di sini saya bakal sedikit, bukan sedikit sih, sedikit menjelaskan atau presentasi lah terkait implementasi Odoo untuk sistem ERP atau Enterprise Resource Planning pada sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Surf Electronic Indonesia. Jadi sini tuh fungsinya ERP itu untuk membantu perusahaan tersebut tuh untuk memproses seluruh alur bisnisnya itu dalam satu sistem sehingga dapat diakses secara real time. Kita langsung aja nggak sih? Let's go. Nah, sini kita masuk ke PPT awal saya itu Sharp Electronic Indonesia. Kita langsungkan aja ya. Jadi di table of content itu ada about us, our product, cost system, service retail, purchase order process, e-commerce process, sales order, dan conclusion-nya. Kita langsungkan aja. Jadi PT Surf Electronic Indonesia itu adalah perusahaan elektronik di mana mereka tuh memproduksi dan mendistribusikan barang-barang elektronik seperti yang sering kita pakai kayak kulkas, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Lalu dalam menjalankan bisnisnya tuh mereka tuh perusahaannya membutuhkan sistem yang bisa menghubungkan seluruh proses baik pembelian, pengelolaan stok, terus penjualan sampai distribusi secara efisien gitu. Jadi PT Sharp Electronic Indonesia tuh punya slogan nih, be original. Jadi ibarat itu kita jadilah diri sendiri, berani beda dan tidak sekedar begitu tren. Jadi mereka tuh buat produk yang benar-benar real sendiri tanpa FOMO lah ngikutin produk-produk terbaru yang dari pesaing-pesaing yang ada gitu guys. Di sini dapat melihat beberapa produk dari Sharp itu sendiri, ada TV, ada speaker, terus ada home dan appliance. Itu ada kulkas, ada mesin cuci, ada air care, itu ada air purifier, terus ada AC, terus juga di small home appliance itu ada microwave, lalu ada rice cooker dan lain-lain yang emang produk tersebut tuh sering kita gunakan di keseharian kita di rumah tangga dan produk yang emang didesain tuh sangat-sangat berguna buat kita. Ini di tahap pertama itu ada inbound logistik dan permintaan penjualan. Nah, jadi proses dimulai tuh di sisi kiri. Jadi Public Serve Karawang atau KIC itu menerima komponen dan material, jadi barang masuk atau inbound dari 4 kategori pemasok utama, yaitu pemasok lokal, pemasok komponen, pemasok global, dan pemasok bahan baku. Nah, di saat yang sama, Departemen Penjualan atau Sales itu melakukan input permintaan atau outbound yang langsung terhubung ke pabrik untuk menentukan apa saja sih barang yang perlu diproduksi sesuai kebutuhan pasar. Lalu di tahap keduanya itu proses produksi atau manufacturing. Jadi setelah material itu siap, pabrik Sharp yang di Karawang itu menjalankan proses produksi seperti yang terlihat di bagian tengah diagram. Ini lini produksi itu dibagi di beberapa kategori produknya, yaitu produksi AC, kulkas, mesin cuci, TV dan audio, serta produksi barang elektronik yang lainnya. Kalau di tahap ketiga tuh gudang dan distribusi regional atau outbound logistik itu. Nah, di sini tuh setelah produk itu selesai dirakit, produk tersebut dikirim ke gudang barang jadi atau finished goods warehouse. Nah, dari gudang pusat ini, barang tuh didistribusikan ke 3 wilayah utama melalui DC atau gudang regional, yaitu regional barat, tengah, dan timur. Nah, pemeriksaan itu bertujuan untuk mempercepat waktu pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah, di tahap keempat itu adanya saluran penjualan ke konsumen akhir atau downstream. Nah, jadi dari masing-masing gudang regional tersebut, produk itu diteruskan ke 3 saluran penjualan utama sebelum sampai ke tingkat konsumen. Itu ada dealer resmi, atau toko rekanannya, lalu ada toko modern atau retail, kayak supermarket dan toko elektronik yang besar. Lalu ketiga tuh e-commerce atau marketplace, itu kayak penjualan online secara langsung. Di tahap 5 itu adalah layanan purna jual dan feedback loop. Jadi sini tuh alur nggak berhenti setelah barang terjual. Jadi ketika konsumen itu membutuhkan layanan perbaikan atau mau ngeklaim sebuah garansi lah, mereka tuh akan berhubungan dengan sistem garansi dan manajemen spare part yang terintegrasi dengan layanan penjual yang memiliki lebih dari 400 titik servis di Indonesia. Jadi kayak informasi dari layanan penjual ini tuh menghasilkan umpan balik dan informasi itu outbound yang dikirimkan kembali ke pabrik sehingga bahan evaluasi. Kita bakal masuk ke siklus bisnis retailnya. Jadi di PT Sabtu sendiri tuh terdapat beberapa tahap. Nah, di tahap pertama dan kedua itu tadinya pengadaan.
Jadi di mana siklus itu dimulai dari perencanaan dan forecast untuk menentukan kebutuhan produk yang dilanjutkan dengan penerimaan barang di gudang pusat Karawang melalui pengecekan kualitas dan juga input data ke sistem yang ada. Lalu di tahap ketiga tuh adanya penyimpanan atau inventory. Ya, jadi di dalam gudang atau warehouse itu tuh stok tersebut, stok produk yang ada itu dikelola menggunakan warehouse management system atau WMS secara real time untuk didistribusikan ke cabang atau toko besar yang ada. Nah, tahap 4 dan 5 itu tentunya penjualan dan juga distribusi. Jadi produk itu dijual melalui berbagai kanal seperti e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan lain-lain. Lalu adanya dealer resmi dan retail yang kemudian diakhiri dengan proses pengiriman atau delivery langsung ke tangan konsumen. Nah, untuk alur informasi dan keuangannya itu sendiri, jadi setiap pergerakan barang yang ada itu diikuti oleh alur informasi dan juga dokumen yang ditandain dengan keuangannya. Nah, ada juga beberapa hal kayak administrasi invoice itu tersendiri memicu validasi supplier invoice pada sisi pembelian dan juga penerbitan customer invoice pada sisi penjualan. Nah, lalu ada akuntansi juga. Jadi semua data dari point of sale atau post dan invoice itu masuk ke dalam jurnal. Kenapa? Itu untuk diproses oleh bagian accounting guna verifikasi dan rekonsiliasi. Nah, output yang dihasilkan itu adalah laporan keuangan yang akurat, yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan arus kas yang ada. Jadi seluruh siklus ini tuh didukung oleh infrastruktur yang kuat, mulai dari pabrik pusatnya yang ada di Karawang, lalu jaringan 25 kantor cabang, lalu lebih dari 12 titik pelayanan penjual yang menjamin kepuasan pelanggan melalui adanya garansi resmi dari PT SAP itu sendiri. Masuk ke hal yang krusial dalam rantai pasok SAP itu adanya push order atau PO. Nah, di situ kita mulai dari tahap 1 dan 2-nya itu kebutuhan dan pemilihan supplier di mana model perencanaan kebutuhan di sistem ERP kayak bahan baku, spare part, lalu itu diteruskan dengan pengiriman request for quotation atau RFQ untuk mengevaluasi harga dan kualitas dari suppliernya. Nah, di tahap 3 dan 4 itu pembuatan dan konfirmasi PO, di mana dokumen PO itu secara resmi itu dibuat di dalam sistem ERP atau SAP dan dikirim ke suppliernya. Jadi supplier itu kemudian mengonfirmasi harga setelah waktu pengirimannya atau lead time. Nah, di tahap kelima itu adanya pengiriman. Nah, setelah PO disetujuin, itu supplier itu mengirimkan barang beserta dokumen pelengkap seperti delivery order dan packing list. Nah, kita masuk ke alur penerimaan hingga pembayaran di tahap ke-6 dan 7 itu penerimaan dan verifikasi. Setelah barang diterima di gudang, itu melewati pengecekan dulu di quality control atau QC dan dicatat di sistem sebagai good receipt atau GR. Nah, dokumen ini kemudian dicocokkan dengan vendor bill atau invoice dari vendornya. Di tahap 8 dan 9 itu ada approval dan pembayaran. Nah, invoice yang udah cocok itu akan melalui persetujuan otorisasi internal dicatat sebagai kewajiban atau account payable dan dibayarkan oleh sistem keuangan sesuai terminnya. Nah, di tahap 10 itu evaluasi supplier. Nah, terakhir tuh kinerja supplier itu dievaluasi lagi dari segi ketepatan waktu dan kualitas itu sebagai acuan untuk keputusan pembelian berikutnya. Masuk ke bagian e-commerce proses di mana ada pemesanan pelanggan. Di tahap pertama pilih produk, jadi pelanggan tuh bakal milih produk melalui kanal online resmi, baik dari shop official store maupun marketplace official seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Lalu terdapat informasi stok, harga, dan promo tuh bakal ditampilkan. Di tahap kedua keranjang belanja atau cart, jadi produk yang dimasukin itu ke keranjang belanja. Jadi pelanggan tuh bisa ngubah jumlah atau varian produk yang bakal dibeli. Sementara sistem tuh bakal ngecek ketersediaan stok secara real time. Di tahap ketiga itu adanya pembayaran atau payment. Jadi pelanggan tuh melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran digital yang beragam, mulai dari transfer bank, kartu kredit, e-wallet, hingga pay later yang bakal diproses secara aman. Nah, untuk alat pemesanannya sendiri itu dan pengiriman itu saat pesanan diterima. Nah, setelah pembantu verifikasi, order itu otomatis dibuat di dalam sistem ERP-nya atau MS. Konfirmasi dikirim ke email pelanggan dan pesanan itu bakal diteruskan ke gudang atau distribusi center terdekat. Untuk pengiriman sendiri itu pesanan yang proses di gudang Karawang atau DC regional, itu barang tuh bakal dikemas sesuai standar SAF dan dikirim melalui logistik terintegrasi atau terhubung, lengkap dengan nomor resi atau tracking untuk pelanggan. Nah, di tahap ke-6 yang terakhir, pesanan yang diterima oleh customer itu barang yang sampai, itu pelanggan bakal bisa melakukan konfirmasi penerimaan di platform, lalu untuk faktur dan invoice itu dikirim secara digital dan pelanggan tuh dapat memberikan ulasan produk yang diterima. Masuk ke sales
order proses, di mana di tahap 1A dan 1B itu adanya permintaan penawaran, di mana permintaan produk itu datang dari konsumen melalui 4 kanal penjualan utama SARF, yaitu dealer resmi, modern trade atau retail, corporate atau project untuk instansi, serta e-commerce atau marketplace. Di tahap 2 dan 2A-nya itu adanya konfirmasi SO dan penagihan, di mana tim sales akan memverifikasi ketersediaan stok, harga, diskon, dan dasar pembayaran dalam sistem ERP atau SAP. Jadi setelah valid tuh dokumen sales ordernya atau SO tuh bakal diterbitkan sebagai konfirmasi ke pelanggan, dan secara otomatis tuh sistem juga membuat invoice penagihan yang terintegrasi dengan dokumen pengiriman. Lalu untuk alur operasionalnya itu di tahap ketiga proses di gudang, sistem ERP itu akan menerbitkan pick list. Jadi petugas gudang tuh kemudian melakukan 4 langkah penting, yaitu pick, quantity check, pack, dan juga shift. Lalu memperoleh status di sistemnya. Di tahap keempat dan 5, itu adanya pengiriman dan penerimaan, di mana barang itu dikirim ke pelanggan bersama dokumen delivery order atau DO dan surat jalannya. Begitu barang sampai, pelanggan tuh dapat memeriksa kuantitas serta kondisi fisik produk. Jika semuanya sesuai, pelanggan tuh dapat menandatangani bukti penerimaan atau proof of delivery atau POD. Lalu untuk tahap terakhir itu tahap 6 dan 7, return dan hand return. Jadi pelanggan tuh dapat mengajukan return melalui sistem. Jadi barang yang dikembalikan itu akan cek ulang kondisinya oleh pihak gudang. Jika pengajuan tervalid, itu barang akan dimasukkan kembali ke stok untuk ditukar dengan produk baru. Sekarang kita bakal masuk ke tahap implementasi Odoo ERP. Jadi Odoo ini tuh adalah sistem ERP berbasis open source yang bisa kita pakai untuk menyusun ERP kita itu secara gratis. Jadi di sini tuh bisa dilihat di PPT terdapat berbagai apps yang bisa kita gunakan secara gratis. Di sini teman-teman bisa aja langsung aja masuk Odoo-nya, lalu login, masuk ke Try It Free. Di sini kita isinya data-data yang memang udah diminta dari Odoo-nya. Nah, kalau data yang sudah diisi semua, sekarang kita pencet Start Now. Di sini di aplikasi Odoo saya pilih forecast, terus saya tekan New dan langsung masuk ke sini ya. Nah, setelah itu kalau udah tinggal kita masuk ke bagian add product. Nah, di add product ini tuh kita mau masukin beberapa ini ya, produk yang kita mau masukin sini. Saya langsung aja tulis nama produk saya, yaitu tadi tuh SARF. Di sini ada SARF, saya masukin. Lalu untuk di general information itu saya centang aja bagian track inventory centang aja. Lalu untuk product type ini kita bikin goods. Lalu untuk di bagian sales price itu saya tulis 4.500.000. Untuk costnya tadi tuh saya buat 3.500.000. Untuk kategori kita bikin elektronik karena AC ini kan elektronik kan. Jadi kita bikinnya elektronik seperti itu. Nanti kalau udah tinggal kita save aja. Nah, kalau udah di bagian general information, kita masuk ke bagian salesnya setelah ini. Di sini kita masuk bagian sales. Nah, di sales ini sendiri nggak harus semuanya ditulis. Di sini saya cuma isi bagian short description-nya aja. Nah, di sini saya masuk bagian forecast, itu saya isi vendornya, itu PT SAP Indonesia, karena PT SAP itu tuh dia ngirim juga distribusinya ke perusahaan yang lain. Lalu untuk kuantitinya kita isi 50, itu 50 unit. Lalu untuk harganya itu sendiri itu 3.500.000. Nah, setelah itu kalau udah kita bakal masuk inventory setelah ini. Nah, di sini kita masuk inventory. Di sini untuk berat dan volumenya saya isi juga 8 kilo dan 0,05, itu artinya setengah PK. Isi aja. Kalau udah saya masukin juga deskripsi for resipnya juga, sama untuk delivery ordernya juga saya isi deskripsinya. Lalu kita masuk ke accounting setelah ini. Nah, untuk di accounting sendiri tuh sama seperti sales, itu nggak harus diisi. Di sini kita masuk ke bagian e-commerce. Di situ saya bikin aja tuh publishernya dibikin hijau, terus diisi juga di bagian kategorikal.
lalu bagian tagnya juga diisi, bagian long description-nya juga saya isi. Nah, untuk di bagian atasnya itu, di bagian set out of stock itu jangan dicentang, centang yang bagian bawahnya aja yang bagian kitinya. Terus untuk di bagian bawah itu juga out of stock itu ditulis saja produk sedang tidak tersedia. Untuk medianya itu saya masukin gambar produk yang emang mau kita publish. Nah, kalau udah di save itu bakal masuk ke RFQ-nya. Itu request for quotation, itu kita habis ini bakal send aja RFQ-nya. Nah, setelah send RFQ-nya itu bakal ada muncul receive-nya. Itu setelah ini kita bakal masuk ke sana. Setelah itu di sini bakal masuk bahwa produknya itu sudah terdaftar. Di sini kita bakal masuk ke receive-nya dan juga untuk mengupload bill-nya. Kita langsung aja untuk menyesuaikan aja dan mengecek apakah sudah sesuai apa belum. Kalau emang udah sesuai, kita bakal lanjut, dan kalau emang belum sesuai, itu bakal bisa kita edit lagi. Di bagian bill ini sendiri tuh, setelah masuk ke receipt-nya tadi tuh, kita bakal diminta untuk mengonfirmasi tanggalnya juga, lalu bakal diminta kita untuk upload bill-nya. Jadi jika tahapnya udah selesai semua, maka kita bakal masuk ke tahap in payment bahwa sudah berhasil. Jadi di tahap ini kita bakal membuat quotation-nya. Situ kita bakal masukin customer. Nah, customer itu saya bakal ngeditnya. Kita bikin nama customer-nya dan juga address-nya. Nah, di sini saya bikin Juhon sebagai sebuah manajer lah, sebuah vendor perusahaan. Saat sudah selesai, kita bakal masuk ke tahap selanjutnya. Di sini setelah nama data customer-nya udah diisi, kita udah masukin lagi nama produk, quantity segala macam, kita sesuaikan dengan apa yang udah kita buat tadi sebelumnya. Jadi ini adalah invoice yang udah terdaftar barangnya. Di sini tahapan barang yang udah done, udah selesai. Soalnya kita bakal masuk ke bagian website, itu kita masuk aja di bagian shop. Di situ ada barang yang udah kita masukin di dalam website kita. Nah, hasilnya saya bakal memperlihatkan seperti apa website yang udah saya buat sesuai dengan apps-apps apa saja yang ada di Odoo. Let's go! Nah, di sini kita dapat melihat sebuah dashboard dari website saya, yaitu Sharp, itu PT Elektronik Indonesia. Di sini ada penjelasannya, lalu di sini ada slogan dari PT Sharp itu sendiri, Be Original. Lalu kita geser lagi, di sini kita masuk ke bagian penjelasan mengenai PT Sharp itu seperti apa. Lalu di sini terdapat tampilan produk-produk yang tersedia di dalam Sharp itu sendiri, ada TV, AC, speaker, mesin cuci, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian shop, kita ketik. Nah, di sini ada barang-barang yang udah terdaftar yang emang udah kita buat sebelumnya melalui Odoo. Lalu kita klik produk yang ingin kita beli. Di sini ada penjelasan juga mengenai barang produk tersebut. Kita atur cart aja, masukin ke keranjang. Setelah itu kita cek keranjang kita. Nah, di sini kalau kita mau beli, kita langsung aja check out aja. Nah, di sini setelah itu bakal diminta untuk mengedit alamat juga di sini untuk konfirmasi lah ibaratnya. Sini klik aja sesuai permintaan yang emang diminta sama sistem. Kita klik-klik aja.
Di sini juga nama tempat tinggal, itu kita klik aja sesuai tempat tinggal yang benar. Lalu kalau udah continue aja, nah oke udah tersedia. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dengan adanya Odoo ini atau implementasi Odoo ERP pada PT Sarf Elektronik Indonesia itu mampu mengintegrasikan atau menghubungkan proses forecast, inventory, sales, angkutan, accounting, dan e-commerce dalam satu sistem. Dengan integrasi tersebut, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi pengolahan rantai pasok, mempermudah pengawasan stok, mempercepat proses transaksi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga real time. Itu saja dari saya, terima kasih.